Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Rahmawati dengan NIM 202180108, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang atau satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dari awalan berarti keluar, jadi pendidikan adalah kegiatan yang menuntun keluar. Atau pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Selanjutnya, pasal tentang pendidikan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah menugaskan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Di sini ada jenis-jenis pendidikan. Untuk jenis pendidikan yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh dari pendidikan non-formal yaitu lembaga pelatihan, lembaga kursus, sanggar, kelompok belajar, kelompok bermain, dan majelis taklim. Selanjutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal itu dapat didapatkan dari suatu lingkungan masyarakat ataupun suatu lingkungan keluarga. Jadi bentuk pendidikan informal itu adalah kegiatan secara mandiri. Selanjutnya manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan adalah mengurangi kemiskinan. Misalnya 171 orang dapat terangkat dari kemiskinan jika semua anak dapat lulus dari sekolah dengan kemampuan membaca dasar. Itu berarti penurunan 12% dari total dunia. Selain itu, peningkatan pembelajaran dimulai dapat membantu mengurangi kemiskinan hingga 30%. Yang kedua adalah penghasilan lebih tinggi. Misal penghasilan sekitar 10% dengan tambahan setiap tahun sekolah. Pendidikan tinggi memungkinkan orang untuk memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu, sehingga membuka banyak peluang yang berpenghasilan. Selanjutnya, menawarkan kesetaraan. Misalnya, hampir 2/3 dari 775 juta orang dewasa buta huruf di dunia adalah perempuan. Kurangnya pendidikan ini seringkali membuat mereka kehilangan kesempatan yang kerja lebih baik. Selanjutnya, kesehatan. Anak-anak yang terlahir dari ibu dengan pendidikan yang menengah atau lebih tinggi 2 kali lebih mungkin untuk bertahan hidup di atas usia 5 tahun dibandingkan dengan mereka yang ibunya mengalami kurangnya pendidikan. Karena jika ibunya memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka pasti akan memberikan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Pertumbuhan ekonomi. Oke. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi, negara dengan angka melek huruf yang tinggi memiliki warga negara pendapatan per kapita yang tinggi. Sebaliknya, negara berkembang yang sebagian penduduknya hidup di garis kemiskinan biasanya memiliki angka buta huruf yang tinggi. Selanjutnya, mengurangi tindak kejahatan. Jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, maka mereka akan sadar bahwa kejahatan yang mereka lakukan
akan berpotensi buruk bagi anak-anak mereka suatu saat nanti. Mengurangi pernikahan anak. Pendidikan yang rendah menyebabkan banyak terjadinya angka pernikahan dini. Salah satu contoh artikel yaitu Kesenjangan Pendidikan di Desa dan Kota yang disusun oleh Benedictus Vito, Herti Kristina, dan Risna Resnawati. Dalam abstrak menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Di sini jumlah guru lebih banyak terdapat di perkotaan dibandingkan di pedesaan karena rendahnya minat guru yang mengajar di pedesaan diakibatkan oleh minimalnya akses transportasi serta fasilitas sekolah yang buruk yang terdapat di pedesaan, membuat membuat pengajar lebih memilih di kota daripada di desa karena fasilitas di kota itu lebih memadai. Kesenjangan pendidikan kota dan desa. Salah satu contohnya adalah murid SD Negeri Cicaringin 3, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten yang harus meniti kabel baja menyeberangi Sungai Ciliman pada saat pulang dari sekolah. Hal ini seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan akses transportasi agar siswa dan juga guru yang mengajar di sana mendapatkan fasilitas transportasi yang memadai. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.